Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal percakapan saya sampaikan selamat berjumpa kembali pada majelis ilmu bersama Jamaah Laduna Ilma Indonesia dengan mata kuliah Ma'rifatul Fat yang dalam alih bahasa berarti mengenal kemenangan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Apakah kemenangan itu, saudara sekalian? Jawaban tidak boleh rancu, harus pasti menurut parameter Al-Quranul Karim. Maka saya mencoba menghidangkan kepada saudara sekalian, apakah makna kemenangan itu. Dan saya akan ramu sedemikian rupa sehingga memenuhi standar akademis yang layak untuk disajikan sebagai bahan pelajaran. Saya minta saudara Noval segera menyebutkan pokok-pokok bahasan yang akan kita sampaikan. Silakan. Pokok-pokok bahasan pada mata kuliah Ma'rifatul Fat. Pertama, dasar hukum dan hakikat kemenangan. Kedua, langkah-langkah untuk mendapatkan kemenangan. Ketiga, kepada siapa Allah memberikan kemenangan. 3 pokok bahasan. Segera masuk bahasan pertama. Pertama, dasar hukum dan hakikat kemenangan. Surah Al-Maidah ayat 119 artinya Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Itulah kemenangan yang agung, Fauzul Azim. Itulah kemenangan yang agung, Fauzul Azim, Fauzan Azim, Fauzan Kabir. Kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Yaitu engkau kekal di dalam surga, menikmati segala nikmat di dalamnya. Allah mengampuni engkau dan Allah meridhoimu. Itu kemenangan yang agung di yaumil akhir nanti. Lanjut. Surah Al-Fat ayat 5 artinya supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu di sisi Allah adalah kemenangan yang agung, Fauzan Azim. Fauzan Azim, Fauzan Azim, Fauzan Kabir, Fauzul Azim. Kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Allah berikan surga kepada saudara. Saudara dipersilakan menikmati segala
fasilitas di dalamnya. Allah menutup kesalahan saudara dan Allah meridhoi. Itulah fauzan azim, fauzul azim, fauzan kabir, kemenangan nanti di akhirat. Tidak enak saudara kalau cuma menang di akhirat lalu di dunia kalah. Benarkah ada kemenangan di dunia? Kita lanjut. Surah As-Saff ayat 13 artinya, dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Fathan Qarib. Fathan Qarib. Fathan Mubin. Fauzul Mubin. Kemenangan yang dekat. Dan ada lagi yang engkau sukai. Yaitu tidak jauh-jauh di akhirat. Di dunia ini. Fathan Qarib. Kemenangan yang dekat. Fathan Mubin. Kemenangan yang nyata. Kelihatan. Konkret. Visual. Bukan angan-angan. Bukan hayalan. Bukan ilusi. Nyata adanya. Kemenangan yang dekat di dunia ini. Yang itu engkau suka. Kata Tuhan. Kita tidak perlu munafik. Ya Allah benar. Kami suka kemenangan di akhirat. Tapi yang pertama kami inginkan adalah kemenangan di dunia. Apakah kemenangan di dunia? Manakala kemenangan di akhirat adalah kekal abadi di dalam surga. Dalam keridhaan Allah. Dan kita nikmati segala nikmat di dalamnya. Itu kemenangan di akhirat nanti. Kita akan melacak pada Al-Quranul Karim. Apakah Fathul Mubin? Apakah Fathan Mubin? Fathan Mubin atau Fathan Qarib. Kemenangan yang dekat, kemenangan yang nyata. Masuk. Surah Al-Fat ayat 1-5 artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, Fathan Mubin. Kami telah memberikan kepadamu. Ini adalah hakikat kemenangan. Orang yang menang itu bagaimana? Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Kalau kita udah menang jadi apa? Ini penjelasan. Bahwa kemenangan mubin, kemenangan qarib adalah satu, nyata. Terbukti dengan benar di muka bumi. Bukan sesuatu ilusi. Bukan hayalan. Nyata benar. Apa yang nyata itu saudara? Kita akan pelajari. Bahwa format kemenangan satu adalah kemenangan itu nyata. Bukan tipuan. Dua, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Itu wajar. Kita berbuat dosa, kita mohon ampun, diampuni Allah. Tetapi ini ayat berkata, dan dosamu yang akan datang. Belum engkau lakukan, Allah telah menyediakan bonus pengampunan. Kalau orang biasa tidak terkena ayat ini. Ini orang-orang yang sudah masuk ke dalam Fathan Qarib atau Fathan Mubin. Kemenangan yang nyata atau kemenangan yang dekat di muka bumi. Bahwa kemenangan itu nyata, bukan ilusi. Dua, kemenangan itu diampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang belum engkau perbuat, Allah sudah ampuni. Inilah kehebatan Fathan Qarib. Ketiga, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu. Ini janji Allah. Orang-orang yang telah mendapatkan Fathan Qarib, kemenangan yang dekat, atau Fathan Mubin, kemenangan yang nyata. Allah sempurnakan nikmat baginya. Nikmat dalam seluruh prospek dunia wal akhirat. Empat,
dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Memimpin kamu ke Shiratal Mustaqim. Manakala Anda di awal beragama, saudara memohon, saudara merintih, saudara mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Ya Tuhan, berilah saya jalan yang benar. Jalannya orang-orang yang Engkau ridhoi. Meminta kita. Tetapi bila saudara sudah termasuk orang-orang fathan mubin atau fathan karib, saudara tidak perlu meminta lagi. Allah berjanji, aku akan tunjuki jalan yang lurus. Andaikan engkau mau bengkok, aku luruskan. Sama dengan tentara, saudara. Di saat mendaftar, dia mengemis untuk diterima. Manakala dia sudah menjadi seorang militer, lalu dia desersi, ditangkap. Masuk. Jadi tentara yang baik. Tidak ada jalan lari. Engkau sudah mencapai fathan mubin. Jangan desersi. Masuk. Beda, saudara, orang yang baru mendaftar jadi militer dan yang sudah militer. Kalau saudara sudah diterima sebagai militer, tidak ada jalan lari. Saudara harus menjadi militer yang baik. Saudara desersi, saudara ditangkap. Demikian pula Allah. Mula pertama saudara memohon kemenangan, memohon jalan yang benar. Saudara menangis, saudara merintih, saudara mengeluh. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Tetapi manakala Allah telah menerima saudara sebagai fathan mubin, saudara tidak bisa desersi dari Shiratal Mustaqim. Allah akan luruskan. Ini kemenangan. Saudara jangan senantiasa sehari mendengar 5 kali azan, hayya 'alal falah, tetapi saudara tidak tahu. Marilah menuju kemenangan. Kemenangan itu apa? Saudara tidak memahaminya. Lanjut. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang perkasa. Supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang perkasa. Pertolongan yang kokoh, kuat. Siapa yang mau mengalahkan kita? Manakala kita ditolong Allah dengan pertolongan yang perkasa. Maka kita akan peroleh kejayaan hidup. Karena pertolongan Allah yang perkasa. Bila virus masih menggerogoti saudara, bila kuman-kuman, bakteri, dan lain mikroorganisme masih berani gentayangan di dalam darah saudara, saudara belum termasuk fathan mubin. Bila Allah telah menurunkan pertolongan yang perkasa, tidak ada mikroorganisme. Sedang al-maut pun mengambil saudara berpikir panjang. Karena ada pertolongan Allah yang perkasa pada diri saudara. Dan sangat mungkin saudara masuk dalam klasifikasi Al-Baqarah 145. Orang-orang yang gugur di jalan Allah tidak mati. 154. Mereka hidup. Hanya kamu tidak mengetahuinya. Lanjut. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Allah tambahkan, selain pertolongan yang perkasa, Allah turunkan ketenangan. Allah mengadakan dialog langsung dengan orang itu. Ditunjukkan pahala-pahala akhirat yang ia miliki. Sehingga menimbulkan ketenangan dalam jiwa orang itu. Lanjut. Supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Orang-orang yang mencapai fathan mubin memiliki iman yang sudah mereka upayakan. Dan Allah akan menambah bonus iman tanpa mereka berbuat. Baca ayat. Yang terakhir. Kepunyaan. Iman. Supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Ya. Lanjut. Kepunyaan Allah lah
tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu di sisi Allah adalah kemenangan yang agung, fauzan azim. Saudara-saudara sekalian, fauzan azim telah berulang-ulang dijelaskan. Adalah abadi di dalam surga, kekal di dalamnya. Segala nikmat diperuntukkan kepada kita. Allah menutup kesalahan kita dan Allah meridhoi. Sekarang kita himpunkan apakah kemenangan di dunia ini. Kemenangan yang dekat, kemenangan yang nyata. Fathan karib, fathan mubin. Silakan Saudara Novel. Pertama, memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kedua, memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ketiga, menyempurnakan nikmatnya atasmu. Keempat, memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Kelima, menolongmu dengan pertolongan yang perkasa. Keenam, menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Dan yang ketujuh, menambah keimanan mereka yang telah ada. Cukup. Telah jelas apakah kemenangan di akhirat dan apakah kemenangan di dunia. Di dalam Al-Quran kemenangan akhirat disebut fauzul azim, fauzan azim, fauzan kabir. Kemenangan di dunia disebut fathan karib, fathan mubin, dan fauzul mubin. Jelas. Mari kita masuk pada bahasan berikut. Kedua, langkah-langkah untuk mendapatkan kemenangan. Pertama, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Surah Al-Ahzab ayat 71 artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang agung, fauzan azim. Singkat. Siapa yang mau mendapatkan fauzan azim, kemenangan akhirat, atau fathan mubin, kemenangan dunia, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Belajar Al-Quran dan sunnah Nabi. Laksanakan semua. Itu ketaatan kepada Allah dan Rasul. Lanjut. Langkah kedua, beriman dan beramal soleh. Surah Al-Jasiyah ayat 30 artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Itulah kemenangan yang nyata, fauzul mubin. Kemenangan yang nyata. Fauzul mubin ini di dunia ini. Jelas. Lanjut. Surah Al-Buruj ayat 11 artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar, fauzul kabir. Fauzul kabir, fauzan mubin, fauzul mubin, sama. Kemenangan di akhirat. Lanjut. Langkah ketiga, mensucikan jiwa. Surah Al-A'la ayat 14 artinya, sesungguhnya menanglah orang yang membersihkan diri. Jadi manakala langkah-langkah menuju perolehan kemenangan adalah satu, taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, saudara sekalian, beriman dan beramal soleh. Yang ketiga, mensucikan diri. Mensucikan diri ini punya dua dimensi. Dimensi zohiriyah dan dimensi batiniyah. Sucikan lahiriahmu. Bersihkan rumahmu. Ganti pakaian yang sudah kotor. Bersihkan lingkunganmu dari demam berdarah.
dan segala kaleng-kaleng bekas. Tempat sholatmu jelas, bersih. Kamar mandimu bersih. Engkau mengerti aturan-aturan syariat tentang kebersihan. Bagaimana mandi jinabat. Bagaimana istinja dan lain sebagainya. Serta bersihkan jiwamu dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Takabur, ujub, bangga diri, sum'ah, riya, suka pamer, dengki, amaroh, tidak sabar, macam-macam. Penyakit rohani keluarkan. Sucikan dirimu lahir batin. Merupakan langkah untuk peroleh kemenangan. Lanjut. Langkah keempat, mencari jalan pendekatan kepada Allah. Surah Al-Maidah ayat 35 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat kemenangan. Jadi untuk membersihkan diri tidak cukup hanya peribadatan dengan iman. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Carilah jalan pendekatan kepada Tuhanmu. Carilah orang-orang yang sudah kenal Tuhan dan belajarlah kepada Dia. Jangan engkau mandah. Jangan engkau stagnasi. Olah dirimu. Berjihadlah kamu mencari jalan pendekatan. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu walaupun engkau harus jalan dengan merangkak. Tuntutlah ilmu walaupun antara engkau dengan ilmu itu ada lautan api. Cari jalan pendekatan. Jalan pendekatan adalah takwa. Takwa adalah medan ilmi, medan pengenalan terhadap Allah. Allah itu ghaib, mengenali yang ghaib, menggunakan ilmu yang ghaib pula. Lanjut. Langkah kelima, berbaiat kepada Rasul. Surah Al-Fat ayat 18 artinya, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, Fathan Qarib. Bila Anda suka Fathan Qarib, kemenangan yang dekat di dunia, dan Fauzul Mubin, kemenangan yang jauh di akhirat nanti, berbaiatlah kepada Rasul. Rasul telah wafat. Bagaimana kita harus berbaiat? Berbaiatlah kepada pewarisnya. Alim adalah pewaris Nabi. Untuk itu kita cari hadis dukungan. Silakan. Hadis riwayat Muslim dalam Imarah, nomor hadis 3431 dari Abdurrahman bin Abdul Rabil Ka'bah dan dikutip dari kitab terjemahan Sahih Muslim 4 halaman 23, artinya, barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam, lalu dia memenuhi janji setia dengan sepenuh hati, hendaklah ia mematuhi imam itu sepenuh daya. Barang siapa telah berbaiat untuk belajar ilmi, menjadi orang yang bertakwa kepada seorang imam, patuhilah imam itu sepenuh hati dan berbaktilah sehabis daya agar sang imam mampu mengantarkan saudara menjadi al-muttaqin, orang-orang yang mengenal Allah dan dididik oleh Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah dan Allah mendidikmu. Lanjut. Langkah ke-6, berzikir kepada Allah. Surah Al-Jumu'ah ayat 10 artinya, dan berzikirlah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu mendapat kemenangan. Supaya kamu mendapat kemenangan, berzikirlah kepada Allah.
Setelah engkau berbaiat kepada seorang imam, mempelajari ilmu ketakwaan, maka dukunglah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Lanjut. Langkah ketujuh, mendapat ilmu. Surah Al-Ankabut ayat 49 artinya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Supaya di dalam dadamu yang alim ada Al-Quran. Itu belajar ketakwaan kepada seorang imam. Itulah jalan keilmuan. Agar engkau bertakwa. Dan lanjut saudara. Belajar dididik oleh Allah langsung. Lanjut. Langkah ke-8. Bertakwa kepada Allah. Surah An-Naba ayat 31 artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Takwa, jalan kemenangan. Takwa adalah jalan kewalian. Lanjut. Langkah ke-9, mendapat pelajaran dari Allah. Surah Al-Baqarah ayat 282 artinya, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. Takwa adalah jalan pengenalan. Manakala saudara telah dididik langsung oleh Allah, pasti antara yang dididik dan yang mendidik saling mengenal. Lanjut. Langkah ke-10, menjadi wali Allah. Surah Yunus ayat 62 sampai 63 artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Wali wali Allah adalah orang-orang yang tidak punya kekhawatiran di dalam hati mereka. Dan mereka tidak pernah bersedih hati karena rahmat, taufik, hidayah Allah. La khaufun wala yahzanun. Itulah wali-wali Allah yang mereka senantiasa beriman dan bertakwa. Takwa adalah jalan kemenangan. Saudara-saudara sekalian, semoga saudara dapat mengambil manfaat dari mata kuliah Ma'rifatul Fat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.